Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kitab Mukhtasar Jiddan, yaitu kitab Nahwu Dasar yang mensyarahi kitab Matan Jurumiyah pada halaman yang ke-13 dan 14. Bab maf'ulul ladzi lam yusamma fa'iluhu, atau yang biasa disebut sebagai naibul fa'il. Pada kesempatan kali ini kita telah sampai kepada kalimat yang kedua yang harus dibaca rofa, yaitu naibul fa'il. Setelah sebelumnya kita telah membahas tentang bab fa'il, yaitu kalimat pertama yang harus dibaca rofa. Dari jumlah keseluruhan kalimat atau isim yang harus dibaca rofa yang jumlahnya ada 7. Nah, kali ini giliran kalimat yang kedua, yaitu naibul fa'il. Langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Babul maf'ulil ladzi lam yusamma fa'iluhu. Bab menerangkan tentang maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya. Kenapa di sini disebut sebagai maf'ulul ladzi lam yusamma fa'iluhu? Karena di sini yang asalnya kalimat tersebut berupa maf'ul yang mansub, dikarenakan ketidakadaan fa'ilnya tersebut tidak disebutkan disebabkan oleh fi'ilnya yang berupa majhul atau kata kerja pasif, maka kedudukannya maf'ul digeser kepada kedudukannya fa'il, menggantikan posisi fa'il yang harus dibaca rofa, dan itu disebut sebagai naibul fa'il, pengganti dari fa'il. Untuk lebih jelasnya kita simak pembahasan berikut. Wa yusamma naibal fa'ili. Nah, maf'ulul ladzi lam yusamma fa'iluhu itu juga dinamakan atau disebut sebagai naibul fa'il, pengganti dari fa'il. Apa itu naibul fa'il? Wa huwa al-ismul marfu'ul ladzi lam yuzkar ma'ahu fa'iluhu. Adapun yang dinamakan dengan naibul fa'il atau definisi dari naibul fa'il itu adalah sebuah isim yang dibaca rofa yang tidak disebutkan bersamanya fa'ilnya. Jadi kalimat ini dibaca rofa yang mana fa'ilnya tersebut tidak disebutkan yang terletak setelah fi'il. Nah, itu yang disebut sebagai naibul fa'il. Isim yang dibaca rofa yang mana fa'ilnya yang seharusnya dibaca rofa yang musnad terhadap fi'il itu tidak disebutkan, artinya tidak ada. Oleh sebab itu mengambil maf'ul yang mansub sebagai naibul fa'il, pengganti dari fa'il yang harus dibaca rofa juga. Nah, ini disebut sebagai naibul fa'il. Yakni annal maf'ula, penegasan bahwasanya sesungguhnya maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu, maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya, al-musamma aidon naibal fa'ili, itu juga disebut sebagai naibul fa'il. Wa huwal maf'ul alladzi yaqumu maqama fa'ilihi, yaitu sebuah maf'ul yang menduduki tempatnya fa'il fi jami'i ahkamihi, dalam seluruh hukum-hukumnya fa'il. Ba'da hafil fa'ili, setelah membuang fa'ilnya li gharadin minal aghradi, sebagai tujuan dari berbagai tujuan. Jadi kata lain penjelasan dari naibul fa'il itu adalah sebuah maf'ul yang menduduki posisinya fa'il dalam aspek keseluruhan hukum-hukum yang mengenai fa'il setelah pembuangan fa'il itu sendiri dengan tujuan tertentu. Kaqaulihi ta'ala, seperti contoh yang terdapat pada firman Allah Ta'ala, yaitu wa khuliqal insanu dha'ifan, yang artinya manusia telah diciptakan dalam keadaan yang lemah. Nah, di sini al-insanu merupakan naibul fa'il, yaitu sebuah maf'ul yang asalnya maf'ul yang mansub, menempati posisinya fa'il yang disebut sebagai naibul fa'il, dan menduduki hukumnya fa'il yang harus dibaca rofa yang musnad kepada khuliqa fi'ilnya. Artinya disenderkan kepada khuliqa, karena di sini yang namanya fi'il pasti butuh terhadap fa'il. Dikarenakan fa'ilnya tersebut tidak ada karena bentuk fi'ilnya tersebut majhul atau mabni pasif, kata kerja pasif, maka sebagai penggantinya maf'ulnya lah yang digantikan sebagai musnadnya, yaitu sebuah kalimat yang menjadi senderan atau kata yang dikaitkan dengan kata kerja itu sendiri, yang biasa disebut sebagai pelaku atau subjek, yaitu al-insanu. Al-aslu, adapun asalnya, asal dari khuliqal insanu itu adalah lafaz wa khalaqallahu al-insana, yang artinya Allah telah menciptakan manusia. Bi raf'i lafzil jalalati alal fa'iliyati, dengan dibaca rofa lafaz jalalahnya yang berupa lafaz Allah, sebab alal fa'iliyati karena menjadi fa'il, karena dia menduduki posisinya fa'il, oleh sebab itu dihukumi sebagai fa'il yang harus dibaca rofa. Wa nasbil insana alal maf'uliyati, dan lafaz insanah dibaca nasab karena menjadi maf'ul. Al-insana asalnya ini dibaca nasab karena menjadi maf'ul. Fahudzifal fa'ilu wa huwa lafdzul jalalati lil ilmi bihi, maka dibuanglah fa'ilnya yang berupa lafaz jalalah yaitu Allahu lil ilmi bihi, karena keberadaannya itu sudah maklum, sudah diketahui, yang mampu menciptakan manusia itu hanyalah Allah. Jadi jika tanpa adanya lafaz atau sebutan dari Allah, kita sudah tahu bahwasanya yang menciptakan manusia itu adalah Allah karena kemaklumannya. Fabaqiyal fi'lu muhtajan ila ma yusnadu ilaihi, setelah dibuangnya fa'ilnya tersebut karena kemaklumannya, maka
tetaplah atau tersisalah fi'il tersebut muhtajan ila ma yusnadu ilaihi, butuh terhadap kalimat yang disandarkan terhadapnya. Karena di sini yang namanya fi'il pasti butuh fa'il, atau kata kerja pasti ada pelakunya, orang yang bekerjanya. Nah, dikarenakan fa'ilnya tersebut atau pelakunya tersebut telah dibuang karena kemaklumannya, maka keadaannya fi'il ini butuh terhadap suatu kata yang disandarkan kepadanya. Fa'uqimal maf'ulu bihi maqamal fa'ili fil isnadi ilaihi. Maka didirikanlah atau dijadikanlah maf'ul dari fi'il muta'addi tersebut yang biasa disebut sebagai maf'ul bih, maqamal fa'ili itu menempati tempatnya fa'il. Jadi kedudukannya maf'ul tersebut yang mansub digeser menggantikan fa'il menempati tempatnya fa'il fil isnadi ilaihi dari segi kesandarannya, keterkaitannya terhadap kata kerja tersebut. Fa'utiya jami'u ahkamil fa'ili, maka diberikanlah seluruh hukum yang mengenai terhadap fa'il tersebut diberikan kepada maf'ulnya. Oleh sebab itu, hukum fa'il yang marfu yang harus dibaca rofa harus mengenai terhadap maf'ul itu juga. Fasorol maf'uluh marfu'an, maka jadilah lafaz yang asalnya menjadi maf'ul tersebut dibaca rofa atau marfu bada'an kana mansuban. Setelah sebelumnya maf'ul tersebut harus dibaca nasab yang berupa lafaz al-insanah. Dah, dikarenakan maf'ulnya sudah dibaca rofa atau marfu, fal tabasat suratuhu bisyuratil fa'ili, maka menjadi serupalah gambaran dari naibul fa'il atau maf'ul yang menduduki posisinya fa'il dengan kata yang sesungguhnya memang fa'il. Jadi antara fa'il dengan naibul fa'il itu menjadi serupa kedudukannya karena sama-sama dibaca rofa. Nah, dikarenakan keserupaannya tersebut ada masalah baru. Fa'uhtija ila tamyizi ahadihima alal akhori, maka dibutuhkanlah suatu yang membedakan di antara satu sama lainnya, yang membedakan antara fa'il dengan naibul fa'il karena sama-sama dibaca rofa. Bihaitsu idza sumi'a lafdzul fi'li yu'addu annama ba'dahu fa'ilun aw naibun 'anil fa'ili. Bihaitsu idza sumi'a, sekiranya tatkala lafaz tersebut diperdengarkan, yu'addu itu tergolong atau terbilang bahwasanya lafaz setelahnya itu merupakan fa'il atau pengganti dari fa'il, maka haruslah ada sesuatu yang membedakan bahwasanya lafaz yang terletak setelah fi'ilnya tersebut merupakan fa'il asli atau pengganti dari fa'ilnya. Ini merupakan masalahnya. Solusinya fabaqiyal fi'lu ma'al fa'ili ala suratihil asliyati, maka ditetapkanlah, artinya tidak dirubah, keberadaan fi'il yang bersamaan dengan fa'ilnya itu dalam bentuk asalnya. Artinya fi'ilnya yang memang mempunyai fa'il asli itu tidak dirubah apa-apa untuk membedakan bahwasanya lafaz setelah fi'ilnya itu adalah fa'il asli atau naib dari fa'ilnya itu sendiri. Akan tetapi yang dirubah itu adalah wa ghuyira ma'a naibihi, yaitu yang dirubah itu adalah keberadaan fi'il yang bersamaan dengan naibul fa'il. Jadi fi'il yang bersamaan dengan naibul fa'il yang dirubah agar nantinya lafaz yang terletak setelah fi'ilnya tersebut itu bisa disebut sebagai fa'il atau pengganti dari fa'il. Nah, bagaimana ciri-ciri lafaz yang dirubah yang membedakan bahwasanya lafaz setelahnya itu adalah fa'il atau naibul fa'il? Berikut penjelasannya. Summa bayyana kaifiyata taghyiril fi'li. Kemudian musannif sang pengarang kitab di sini menjelaskan atau menerangkan bagaimana tata cara atau kaifiyah perubahan fi'il yang menunjukkan bahwasanya kalimat tersebut merupakan kata kerja aktif ataupun kata kerja pasif, itu dengan biqaulihi, dengan perkataannya fa in kana al-fi'lu madiyan dumma awwaluhu wa kusira ma qabla akhirih. Apabila bentuk kalimat fi'ilnya tersebut madian itu merupakan fi'il madi, maka cara membuat kalimat pasif sehingga lafaz setelahnya itu dihukumi sebagai naibul fa'il bukan fa'il itu dengan cara dumma awwaluhu, didomahkan awal dari fi'il tersebut. Awal ini maksudnya adalah huruf pertama dari fi'il tersebut, wa kusira ma qabla akhirih, dan dikasrahkan huruf sebelum akhirnya kalimat tersebut. Nah, lebih jelasnya di sini langsung kepada contohnya. Nahu wa khuliqal insanu dhaifan. Nah, dicontohkan dalam pembuatan fi'il madi yang majhul, yang pasif, sehingga lafaz setelahnya itu berupa naibul fa'il bukan fa'il, itu dicontohkan pada contoh sebelumnya yang berupa lafaz wa khuliqal insanu dhaifan. Nah, di sini khuliqa yang merupakan fi'il madinya. Nah, fi'il madinya di sini merupakan bentuk majhul atau kata kerja pasif. Dari mana kita tahu bahwasanya kalimat tersebut merupakan majhul? Karena bentuk harokatnya sudah dirubah, yang asalnya itu adalah kholaqa. Karena di sini merupakan fi'il madi, maka cara merubah bentuk aktif menjadi pasif itu dengan dumma awaluhu, didomahkan awalnya yaitu huruf kha yang asalnya kha menjadi khu, kemudian wa kusira ma qabla akhirih, dikasrahkan huruf sebelum akhirnya.
huruf akhirnya itu adalah qaf, sebelum akhirnya itu ada lam, maka lamnya dikasrohkan. Khuliqa. Nah, ini merupakan bentuk perubahan kata kerja aktif menjadi pasif, yaitu dengan didomahkan awalnya dan dikasrohkan sebelum akhirnya dan menjadi kata kerja pasif, sehingga lafaz setelahnya yang marfu itu disebut sebagai naibul fa'il, bukan fa'il lagi, karena bentuk kata kerjanya merupakan bentuk kata kerja pasif. Artinya di, yang asalnya menciptakan, karena bentuk pasif menjadi bermakna diciptakan. Nah, bagaimana pengirapannya lafaz khuliqal insanu dhaifan itu sendiri? Wa i'rabuhu, adapun pengirapannya, khuliqa fi'lun madin mabniun lima lam yusamma fa'iluhu. Khuliqa itu merupakan fi'il madi yang mabni terhadap kata yang tidak disebutkan fa'ilnya. Jadi khuliqa di sini merupakan fi'il mabni lima lam yusamma fa'iluhu. Itulah cara pengirapannya. Wa in syi'tah qultah mabniun lil majhuli. Atau jika kamu mau juga bisa berkata bahwasanya mabniun lil majhuli. Maksudnya di sini jika di i'rab itu boleh menggunakan fi'lun madin mabniun lima yusamma fa'iluhu atau fi'lun madin mabniun lil majhuli. Lebih pendek, lebih enak menggunakan lafaz mabniun lil majhuli yang artinya mabni majhul, kata kerja pasif. Mabniun lil majhuli di sini wa huwa bimakna ma qablahu. Itu maknanya sama seperti lafaz sebelumnya yang itu berupa lafaz lima lam yusamma fa'iluhu. Sama halnya maknanya seperti mabniun lil majhuli, hanya berbeda istilah. Wal insanu, sedangkan lafaz al insanunya itu sendiri naibul fa'ilih itu merupakan naibul fa'il pengganti dari fa'il marfu'un bidhammati dhahirati yang dibaca rofa atau yang berhukum rofa dengan menggunakan tanda harokat dhammah yang tampak pada akhir lafaznya sebagai tanda kerofaannya. Dhaifan, sedangkan lafaz dhaifannya itu sendiri halun itu merupakan hal atau sebuah kalimat yang menjadi penjelas keadaan atau yang menerangkan keadaan dari naibul fa'ilnya tersebut, minal insanu, penjelas dari lafaz al insanu. Jadi dhaifan yang artinya itu adalah lemah menerangkan keadaan dari al insanu. Jadi insannya itu yang lemah. Insan atau manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Nah, kata kerja yang tidak mempunyai fa'il akan tetapi mempunyai naibul fa'il itu disebut sebagai kata kerja pasif. Artinya maknanya itu di, seperti menciptakan, jadinya diciptakan. Memukul, jadi dipukul, itu pasifnya. Nah, ini disebut sebagai mabni majhul. Nah, itu merupakan cara pembuatan mabni majhul jika berupa fi'ilnya itu berupa fi'il madi. Nah, bagaimana jika bentuk fi'ilnya tersebut merupakan fi'il mudhari'? Nah, untuk menjadikan fi'il mudhari' itu menjadi mabni majhul itu berikut ini penjelasannya. Wa in kana al-fi'luh, dan apabila keberadaan fi'ilnya tersebut mudhari'an itu berupa fi'il mudhari', maka cara pembuatan dari mabni aktif kepada mabni pasif itu dengan cara dumma awwaluhu wa futiha ma qabla akhirih. Huruf pertamanya tersebut didomahkan, kemudian huruf sebelum akhirnya tersebut difathahkan. Jadi bentuknya tersebut kebalikannya dari fi'il madi tersebut. Jika fi'il madi sebelum akhirnya tersebut dikasrohkan, maka fi'il mudhari'nya sebelum akhirnya difathahkan. Sedangkan awalnya itu sama-sama dibaca dhammah. Nahu, di sini dicontohkan yudrabu zaidun, yang artinya Zaid sedang dipukul. Nah, di sini yang menjadi contoh itu adalah yudrabu. Bentuknya mabni majhul atau mabni pasif. Zaid dipukul. Ciri-cirinya dumma awalhu, huruf awalnya itu didomahkan, wa futiha ma qabla akhirih. Huruf sebelum akhirnya tersebut difathahkan. Huruf akhirnya itu ba, sebelum akhirnya itu ro, difathahkan ro, yudrabu. Nah, di sini bidammil awali dengan dibaca dhammah awalnya yaitu yu, wa fathir ro'i, kemudian dibaca fathah ro-nya. Allati qabla akhirih, yang mana ro tersebut merupakan huruf sebelum akhir. Wa i'rabuhu, adapun pengirapannya contoh barusan itu yaitu yudrabu zaidun itu yudrabu fi'lun mudhari'un mabniun lima lam yusamma fa'iluhu. Yudrabu itu merupakan fi'il mudhari' yang mabni terhadap kalimat yang tidak disebutkan fa'ilnya. Wa in syi'ta qultah mabniun lil majhuli, atau juga jika kamu menginginkannya kamu juga bisa mengirabnya dengan mabniun lil majhuli, bukan mabniun lima lam yusamma fa'iluhu. Mabni terhadap kata kerja pasif. Wa huwa bimakna ma qablahu, dan makna dari mabniun lil majhuli itu sama halnya seperti mabniun lima lam yusamma fa'iluhu. Jadi dalam pengirapannya boleh memilih fi'lun mudhari'un mabniun lima lam yusamma fa'iluhu atau fi'lun mudhari'un mabniun lil majhuli. Sama-sama bisa karena maknanya juga sama, konotasinya sama. Wa zaidun, sedangkan lafaz zaidun naibul fa'ili itu merupakan naibul fa'il atau pengganti dari fa'ilnya marfu'un yang dibaca rofa bidhammati dengan menggunakan harokat dhammah adz-dhahirati yang tampak jelas setelahnya.
Nah, wa huwa ala qismaini. Nah, pembagian dari naibul fa'il ini juga dibagi menjadi dua, sama halnya seperti fi'il yang dibagi menjadi dua, yaitu zahirin wa mutmarin, yaitu naibul fa'il zahir dan naibul fa'il mutmar. Artinya naibul fa'ilnya itu tampak setelahnya, ataupun naibul fa'il yang tidak tampak, artinya tidak disebutkan, yang tersimpan, yang dimutmarkan dalam bentuk domir. Sama seperti penjelasan fa'il yang dibagi menjadi dua, fa'il zahir ataupun fa'il mutmar. Kama taqaddama nadhiruhu fil fa'ili. Seperti penjelasan yang telah terdahulu, yang telah disampaikan penyamaannya serupa dengan fa'il, penjelasannya hampir sama seperti fa'il. Fil fa'ili dalam bab fa'il. Jadi penjelasan atau definisi dari zahir ataupun definisi dari mutmar itu sudah dijelaskan pada bab sebelumnya. Jika ingin mengulang silahkan cek pada bab sebelumnya. Fadzahiru, maka adapun yang dinamakan dengan naibul fa'il zahir nahu qaulikah, itu dapat dicontohkan dalam bentuk ungkapanmu, itu berupa lafaz duriba. Bidhammi awalihi, dengan dibaca dhamma awalnya, wa kasri ra'i allati qabla akhirih, dan dibaca kasroh ra yang menjadi huruf sebelum akhirnya zaidun. Zaidun ini merupakan naibul fa'il dari duriba. Ini merupakan contoh dari naibul fa'il zahir, yaitu duriba zaidun. Naibul fa'ilnya tampak jelas setelah lafaz duriba, artinya kesebut, yaitu zaidun. Fa'idha qulta duriba zaidun, maka tatkala kamu mengucapkan lafaz duriba zaidun, takulu fi irabihi, maka kamu dapat mengucapkan dalam pengirapan lafaz duriba zaidun tersebut, duriba fi'lun madin mabniun lima lam yusamma fa'iluhu. Duriba adalah fi'il madi yang mabni lima lam yusamma fa'iluhu, atau mabniun lil majhuli, atau mabni majhul. Nah, untuk seterusnya pengirapannya, untuk lafaz mabniun lima lam yusamma fa'iluhu ini saya artikan sebagai mabni majhul saja, agar lebih singkat. Kita ulang. Duriba fi'lun madin mabniun lima lam yusamma fa'iluhu. Duriba merupakan fi'il madi yang mabni majhul. Nah, kan enak maknanya. Wa zaidun, sedangkan lafaz zaidun naibul fa'il itu merupakan pengganti dari fa'il marfu'un bidhammati dzahirati, yang dibaca rofa atau yang berhukum rofa dengan menggunakan tanda dhammah yang tampak pada akhir lafaznya. Duriba zaidun. Kemudian contoh setelahnya yaitu yudrabu zaidun. Di sini untuk contohnya itu dipisah-pisah. Yudrabu bidhammi awalihi, dengan dibaca dhammah awalnya, wa fathir ra'i, dan dibaca fathah ra-nya, allati qabla akhirih, yang merupakan huruf sebelum akhir dari lafaz yudrabu. Zaidun merupakan naibul fa'ilnya. Fa'idha qulta yudrabu zaidun, nah apabila kamu mengungkapkan lafaz yudrabu zaidun, takulu fi irabihi, maka kamu dapat mengucapkan dalam pengirapannya itu sebagai yudrabu fi'lun mudhari'un mabniun lima lam yusamma fa'iluhu. Yudrabu itu merupakan fi'il mudhari' yang mabni majhul. Wa zaidun, sedangkan lafaz zaidunnya itu sendiri naibul fa'ili marfu'un bidhammati dzahirati. Itu merupakan naibul fa'il pengganti dari fa'il yang hukumnya rafa dengan menggunakan tanda harokat dhammah yang tampak sebagai tanda utama i'rab rafa pada akhir lafaznya, yaitu zaidun. Kemudian contoh setelahnya, wa ukrima amrun. Ini bentuk dari fi'il madinya. Bidhammi awalil fi'li, dengan dibaca dhammah huruf awal fi'ilnya yaitu wa kasri ma qabla akhirih, dan dikasrohkan huruf sebelum akhirnya lafaz ukrima yaitu ra, ri. Wa i'rabuhu, adapun pengirapannya, ukrima fi'lun madin mabniun lima lam yusamma fa'iluhu. Ukrima merupakan fi'il madi yang mabni majhul, wa amrun naibul fa'ili marfu'un bidhammati dzahirati, sedangkan amrun merupakan naibul fa'il yang hukumnya rafa dengan menggunakan tanda harokat dhammah yang tampak pada akhir lafadznya. Wa yukramu amrun, kemudian contoh setelahnya yang berupa yukramu amrun yang artinya amr akan dimuliakan. Bidhammi awalil fi'li, dengan dibaca dhammah awal fi'ilnya, wa fathir ra'i, dan dibaca fathah ra-nya, allati qabla akhirih, yang merupakan huruf sebelum akhir dari lafaz yukramu. Wa i'rabuhu, adapun pengirapannya lafaz yukramu amrun, yukramu fi'lun mudhari'un mabniun lima lam yusamma fa'iluhu. Yukramu merupakan fi'il mudhari' yang mabni majhul, wa amrun, sedangkan lafaz amarnya naibul fa'ili, itu merupakan pengganti dari fa'il marfu'un yang dibaca rafa bidhammati dzahirati, rafa'nya dengan menggunakan harokat dhammah yang tampak pada akhir lafaznya. Wallahu a'lam bishawab.